Hadifah tadi sih Bu. Oh iya, nanti saya catat ya. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita ice breaking terlebih dahulu supaya kalian semangat untuk belajar. Silakan berdiri semuanya. Oke, kita akan tepuk semangat ya. Ada yang tahu tepuk semangat? Belum. Gimana itu? Gimana, Oke, Bu? kita mulai ya. Jadi, tepuk semangat. Gimana Bu? Gimana? Tepuk semangat. Kira cek lagi. Oke, materi yang kita akan belajar hari ini adalah bumi dan tata surya ya. Sebelumnya, apakah kemarin malam ada yang melihat bentuk bulan? Tidur. Ya. Tidak, Bu. Tidur bulan. Jadi bentuk bulan itu berubah ya sesuai pada masanya. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan belajar lebih lanjut. Yang pertama ada tata surya, seperti ini ya, gambarnya bisa diperhatikan semuanya. Jadi tata surya adalah benda-benda yang tata surya adalah susunan benda-benda di langit. Ada planet, komet, asteroid, dan matahari sebagai pusatnya. Planet yang ada di tata surya ada 8. Yang pertama ada Merkurius. Dengan karakteristik seperti ini bisa diperhatikan semuanya ya. Masanya 0,056 kali massa bumi. Tidak memiliki satelit dengan diameter 4,8708 km. Kandungan penyusun atmosfernya ada kebanyakan itu helium, sedangkan gravitasinya 0,38 kali gravitasi bumi. Suhu permukaannya kalau malam hari itu negatif 170 derajat Celcius, kalau siang hari 430 derajat Celcius, dengan periode rotasi 59 hari dan jaraknya dari matahari adalah 0,39 satuan astronomi dengan periode revolusi 88 hari. Selanjutnya yang kedua ada planet Venus dengan karakteristik seperti ini, masanya 0,815 kali massa bumi, tidak memiliki satelit, dan diameternya 12.103 km dengan kandungan penyusun atmosfernya lapisan setebal 80 km yang terdiri atas karbon dioksida dengan sebagian uap air. Gravitasinya 0,39 kali gravitasi bumi. Kemudian selanjutnya ada planet bumi yang sekarang kita tinggali saat ini. Satelitnya ada satu, yaitu bulan, dengan suhu permukaannya sekitar 22 derajat Celcius. Periode rotasinya 1 hari, sedangkan periode revolusinya 365,25 hari. Selanjutnya ada planet Mars dengan massa 0,107 kali massa bumi. Satelitnya ada 2, yaitu Phobos dan Deimos, dengan periode rotasi 1,03 hari dan revolusinya 687 hari. Nah, 8 planet ini tadi dipisahkan menjadi 2 ya, yaitu planet terestrial dan planet Jovian. Kalau planet terestrial itu yang ada di dalam
sabu asteroid yang terdiri dari planet Merkurius, Venus, Mars, dan Bumi. Sedangkan planet Jovian terdiri dari planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, planet Jupiter ini memiliki massa 318 kali massa Bumi dengan suhu di permukaannya negatif 150 derajat Celcius dan periode rotasinya 9 jam 55 menit. Planet Jupiter ini planet terbesar di tata surya ya. Wow. Selanjutnya ada planet Saturnus dengan satelitnya itu 82 buah satelit dan 7 cincin. Ini planet tercantik yang ada di tata surya karena dia memiliki cincin itu ya. Iya, cincin. Selanjutnya ada planet Uranus. Planet Uranus ini masanya 14,54 kali massa Bumi dengan jumlah satelitnya ada 27 buah dan 13 cincin. Suhu di permukaannya negatif 220 derajat Celcius. Selanjutnya ada planet Neptunus. Masanya 17 kali 15 kali massa Bumi dengan suhu permukaannya sama seperti planet Uranus, yaitu negatif 220 derajat Celcius dengan periode rotasinya 16 jam 7 menit dan periode revolusi 165 tahun. Selanjutnya, selain 8 planet tadi, di tata surya juga ada satelit, planet kerdil, asteroid, meteorit, dan komet. Nah, satelit adalah planet yang benda langit yang berputar mengelilingi benda langit lainnya. Seperti kalau di bumi itu satelitnya bulan, terus ada satelit Phobos dan Deimos tadi. Nah, selanjutnya ada planet kecil. Yang membedakan planet kecil dengan planet yang 8 tadi adalah planet kecil memiliki gaya gravitasi yang tidak cukup kuat untuk menjaga kestabilan bentuknya. Contoh dari planet kecil antara lain ada Pluto, Ceres, Haumea, Makemake, dan Eris. Selanjutnya ada asteroid. Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Sebagian asteroid itu terletak di antara planet Mars dan Jupiter yang kita sebut dengan sabu asteroid untuk memisahkan planet terestrial dan planet Jovian tadi. 10 menit lagi. Selanjutnya ada meteoroid. Meteoroid adalah benda padat yang bergerak di luar angkasa. Kemudian ada meteor, adalah meteorit yang bergesekan masuk ke atmosfer bumi, dan meteorit adalah meteor yang sampai di permukaan bumi. Selanjutnya ada komet yang sering disebut sebagai bintang berekor. Contoh dari komet adalah komet Halley. Sebelum Ibu masuk ke subbab selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan? Saya tanya. Iya, gimana, Mel? Kenapa sekarang Pluto sudah tidak termasuk planet damai? Pluto udah nggak disebut ke dalam 8 planet itu tadi karena Pluto itu tidak memiliki gravitasi yang cukup kuat sehingga tidak bisa untuk membersihkan benda-benda yang mendekati dia. Makanya tidak disebut lagi ke dalam
8 planet itu tadi. Gimana? Terima kasih. Iya. Yang bumi dan satelitnya. Pergerakan yang pertama ada pergerakan bumi dalam tata surya. Ada rotasi bumi, yaitu perputaran bumi pada porosnya yang menyebabkan gerak semu harian matahari, pembelokan arah angin, dan perbedaan waktu. Selanjutnya ada revolusi bumi, yaitu ketika bumi berputar mengelilingi matahari yang menyebabkan terjadinya gerak semu tahunan matahari, perbedaan musim, dan perbedaan lamanya siang dan malam. Selanjutnya ada bumi sebagai satelit. Seperti ini ya karakteristik bulan. Masanya 0,012 kali dari massa bumi, gravitasinya 0,16 kali dari gravitasi bumi, tidak memiliki atmosfer. Periode rotasinya 27,3 hari di bumi, revolusinya 29,5 hari di bumi. Nah, fase bulan itu ada 8. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar ini ya. Ada bulan sabit awal, bulan baru, bulan sabit akhir, dan seterusnya. Gambarnya seperti yang sudah Ibu tampilkan ini. Selanjutnya ada gerhana. Gerhana bulan. Gerhana bulan ada 2, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan total terjadi ketika bulan dan matahari berada pada posisi yang saling berseberangan dan bumi berada di tengahnya. Kalau gerhana bulan sebagian terjadi ketika hanya bayangan bumi yang menutupi bulan. Selanjutnya ada matahari. Ini karakteristiknya. Suhu permukaannya mencapai 4.500 sampai 2 juta derajat Celcius dengan periode rotasinya di ekuator 26 hari dan kutub 37 hari. Nah, matahari juga ada 3 gerhana, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari sebagian. Ini bisa dilihat ya gambarnya. Nah, oke. Untuk menguji pemahaman kalian, di sini Ibu mau kasih LKPD. Satu kelompok isinya 3 orang ya. Iya, Ibu. Oh iya. Oke, LKPD-nya dikerjakan dengan waktu 30 menit ya. Iya. Ya Bu. 5 menit lagi. Sudah Bu. Oke, kalau sudah ada yang bisa presentasi ya, perwakilan dari kelompok satu-satu. Kelompok 1 orang. Dipresentasikan hasil kerjanya. Kelompok 1 mempresentasikan soal nomor 1 dan 2. Kelompok 2 mempresentasikan soal 3 dan 4 dan seterusnya. Ayo, Mbak Aura mau presentasi? Maju, Bu. Iya. Oh iya. Silakan. Ya, silakan. Jadi nomor 1 ada 2 soal. Yang pertama, pernahkah kalian melihat perbedaan panjang bayangan di pagi, siang, dan sore? Jawabannya, panjang bayangan berada di pagi, siang, dan sore karena posisi matahari Siapa yang berubah jawab? akibat rotasi bumi. Yang kedua, soal kedua, mengapa bulan bisa terlihat bentuknya berubah-ubah? Karena bentuk bulan berubah-ubah karena posisi bulan terhadap bumi dan matahari selalu bergeser atau masuk bulan.
Soal nomor 2 ada 3 soal. Soal pertama, apa saja yang termasuk anggota tata surya? Planet, satelit, alami, asteroid, komet, meteoroid, dan matahari. Yang kedua, apa yang menyebabkan terjadinya siang dan malam? Rotasi bumi pada porosnya. Yang ketiga, bagaimana terjadinya perubahan fase bulan? Perubahan fase bulan dapat terjadi karena bulan berevolusi mengelilingi bumi sehingga bagian bulan yang terkena cahaya matahari tampak berbeda dari bumi. Sudah Bu, apakah benar? Ya, benar jawabannya. Berarti kamu sudah paham ya? Paham. Oke, selanjutnya kelompok selanjutnya si Bu. Ya ini kita mana? Saya Ya, Bu. silakan Dodi maju. Oke. Yang nomor 3 itu ada data collection atau pengumpulan data yang dimana yang A itu cari informasi dari buku, internet dan diskusi. Nah yang pertama itu ada anggota tata surya, jadi informasi yang diperoleh anggota tata surya itu ada matahari, 8 planet, satelit, asteroid, komet, dan meteoroid. Yang kedua ada rotasi bumi. Informasinya bumi itu berputar pada porosnya 24 jam antara siang dan malam. Terus yang ketiga ada revolusi bumi, yang dimana bumi mengelilingi matahari 365 hari untuk pergantian musim. Terus untuk yang disuruh menggambar ini Bu, ini gambarnya boleh. Oh iya, gambarnya bagus sekali ya kalau punya Dodi. Oke, terima kasih Dodi ya. Silahkan kembali ke tempat. Ya. Selanjutnya, siapa yang mau presentasi dari kelompok terakhir? Saya Bu. Ya, silahkan Rizky. Kristi mana? Saya akan menjawab soal nomor 5 Bu. Ya. Jawabannya karena bumi berotasi pada porosnya selama 24 jam. Bagian yang menghadap matahari mengalami siang, bagian yang membelakangi mengalami malam. Apa akibat dari revolusi bumi? Apa akibat dari revolusi bumi terhadap kehidupan sehari-hari? Akibatnya menimbulkan pergantian musim, perbedaan lamanya siang dan malam, dan perbedaan rasi bulan. Bagaimana fase-fase bulan terbentuk? Fase bulan terbentuk karena ada peredaran bulan mengelilingi bumi menyebabkan bagian bulan yang terlihat dari bumi berbeda-beda. Jadi kesimpulannya, tata surya sendiri terdiri dari matahari sebagai pusat dan benda langit lain yang mengitarinya. Rotasi bumi menyebabkan siang dan malam. Revolusi bumi menyebabkan pergantian musim dari tahun kabisat. Revolusi bulan menyebabkan fase-fase bulan dan gerhana. Terima kasih Rizky. Beri aplaus untuk teman-teman ya. Oke, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Ya, oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, Ibu mau akhiri pembelajaran kita hari ini ya. Ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kalau ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi